ketemu lagi sama Mama Yum di sini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku dan sampai di video ini. Oke, kali ini aku mau cerita tentang dakdikdukduernya orang tua zaman sekarang. Setelah rame kemarin war tiket konser gitu, sekarang kayaknya lagi ini persiapan war sekolah negeri. Kebetulan aku 12 tahun jadi anak negeri, SD, SMP, SMA. Jadi aku bisa sedikit cerita gitu, dan juga udah dapat masukan beberapa teman-teman gitu kan untuk negeri, sekolah-sekolah negeri zaman sekarang. Nah, gimana sih sekolah negeri itu gitu kan? Atau gimana sih deg-degan teman-temannya aku? Kalau aku sih belum ngalamin ya, karena Joan masih mau masuk TK gitu kan, belum ke SD. Jadi ya masih dengar masukan sana sini, dengar cerita dari teman-teman. Jadi buat yang belum subscribe, langsung aja tuh pencet tombol merahnya dan jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasi dan tonton terus videonya sampai habis. Ya, memilih sekolah zaman now itu pertimbangannya agak banyak ya. Nggak tahu sih zaman yang berubah atau memang orang tua sekarang yang kayak gitu. Karena kalau orang tuaku dulu yang paling gampang itu ya yang bisa terangkut gitu. Ketika SD ya yang bisa sekalian berangkat kerja mamaku. Nah terus habis itu kalau yang sekarang itu macam-macam pertimbangannya. Mungkin yang sekolah pertama Joan di kelompok bermain warna-warni ada di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja untuk video pertimbangan kami memilih sekolah untuk Joan. Jadi ceritanya awal mulanya kalau aku merasa bahwa ternyata hunting sekolah tuh berasa kayak kemarin hebohnya teman-teman yang lagi mau war tiket konser gitu kan, ternyata sama gitu. Karena aku ngajakin, tanggal sekian kan udah mulai ada tanda-tanda libur sekolah ya, tanggal sekian yuk main kesini gitu kan. Jawabannya adalah aku lagi persiapan mehwar sekolah. Oh iya, oke boleh, monggo silakan gitu kan. Udah harus hunting infonya, sekolah yang dituju gitu kan, persiapannya apa aja, atau mungkin administrasinya butuhnya apa-apa aja gitu kan. Itu memang dibutuhkan gitu. Nah terus serunya lagi itu apa ya, sekarang tuh sekolah macem-macem banget kan, modelannya tuh macem-macem banget. Jadi kalau dulu aku tuh taunya cuma sekolah negeri sama swasta. Dan taunya negeri itu pokoknya bagus gitu. Jadi tujuan utamanya adalah negeri gitu. Itu aku dulu ketika aku jadi murid ya, bukan jadi orang tua. Jadi pas sekarang tahu bermacam-macam sekolah tuh jadi makin banyak pilihannya, makin banyak pertimbangannya gitu kan. Dan enggak, negeri nggak jelek gitu. Negeri itu nggak jelek sebenarnya. Tapi itu tadi, karena bermacam-macam sekolahnya, kemudian ada bermacam-macam metode belajarnya, kemudian berbagai macam kurikulum yang ya ada pembaharuan, perubahan, itu jadi membuat kita nih orang tua zaman now itu kan jadi pertimbangannya banyak gitu. Kalau dulu ya itu segampang negeri, swasta, selesai gitu. Udah itu aja gitu. Tujuan kebanyakan adalah di negeri, kalau nggak keterima di swasta. Mayoritas demikian. Yang aku tahu sih dulu gitu. Jadi masuk di swasta itu kayak bukan pilihan pertama. Swasta itu masuk karena nggak keterima di negeri gitu. Itu yang aku tahu dulu sebagai seorang murid gitu. Terus nggak ada yang salah gitu kan. Malah di negeri itu aku sebagai murid itu aku merasakan, baru tahu sekarang ya, karena negeri memang ada bantuan dari pemerintah kan, makanya SPP-nya itu sangat membantu sekali gitu. Jadi ketika aku baru tersadar sekarang gitu, terus habis teman-teman cerita juga gitu, terus baru aku dulu selama 12 tahun itu tuh ternyata sekolahku itu tidak membebani orang tuaku gitu, dan aku meringankan gitu kan. SPP ku cuma segini. Ingat banget SMA. Kenapa aku ingat banget SMA itu di tahun 2005 sampai
iya benar, 2005 sampai 8. Itu karena mungkin udah SMA ya, jadi aku bayar SPP-nya sendiri gitu. Jadi maksudnya bayarin sendiri ke sekolah. Kalau dari SD SMP itu orang tua yang siapin, udah uang pas gitu loh. Nah, kalau SMA itu ternyata ada kembaliannya. Jadi aku dulu bayarnya 90.000. Ingatnya karena soalnya tiap kali bayaran SPP tuh aku seneng ya, karena aku akan dapat tambahan uang jajan 10.000, 100.000 dibayarin, dapat tuh kembalian 10.000, lumayan buat tambah-tambah uang jajan, sewa komik. Itu terus, dan aku juga baru tahu aku baru tahunya sekarang ini kalau ternyata lomba-lomba kebanyakan itu dari negeri, maksudnya apa sih, jadi lomba semua sekolah ikut gitu kan, tapi ketika kamu dapet piala, kamu menang di sekolah negeri, itu sangat membantu gitu. Jadi itu sangat membantu nilai plus buat kamu gitu. Kalau zamanku dulu berasanya baru SMP, mungkin karena SD dan SMA aku tidak mengejar sesuatu ya. Kebetulan kebetulan kalau dari SD ke SMP, jadi angkatanku tuh kayak angkatan percobaan baru tuh loh. Penerimaan baru itu aku ingat banget, itu sama kurikulum perubahan itu pasti kenanya di angkatanku. Jadi dari SD ke SMP itu pakainya tes. Jadi waktu itu aku mau masuk di kota, tapi karena pakai tes, mamaku takut aku nggak keterima gitu. Karena awalnya aku pinter nih. Kelas 1, 2, 3 itu pinter tuh, masuk tuh 3 besar tuh masuk. Habis 4, 5, 6 udah mulai turun tuh, udah mulai tambah kan ininya, mata pelajarannya udah mulai goyang. Jadi mamaku sendiri pun nggak yakin gitu loh. Aku ke SMP di kota, waktu itu sasarannya di SMP 1 kota. Itu pakai tes masuk gitu, kayak nggak yakin gitu kan. Ya udahlah, Sleman aja dah, Babarsari. Ya udah, tes aja di sana Babarsari, masuk. Nah, udah. Nah, kebetulan di SMP itu aku ada beberapa kali ikut lomba seni tari. Jadi aku nari tradisional kan. Kebetulan mamaku kan dosen tari UNY. Jadi ya sedikit-sedikit bisa lah nari-nari gitu kan. Nah, itu dapat lomba, dapat juara 2. Mentok aku di juara 2 kalau lomba nari. Kenapa? Karena lomba tari yang ada di Jogja itu memang gayanya adalah gaya Yogyakarta gitu, tari klasik gaya Yogyakarta. Sedangkan mamaku adalah dosen tari klasik gaya Surakarta. Dan jadi badanku ini dari kecil aku nari, dari TK tuh aku nari, sudah nari terus. Nah, badanku ini terbentuk badan klasik Solo gitu loh, klasik Surakarta. Jadi ketika lomba itu kayak kecampur, bukan murni gaya Jogja, tapi gaya Solo dan gaya Jogja. Maka dari itu aku tuh kalau lomba nari mentok cuma di juara 2, nggak bisa naik lagi, karena yang naik pasti yang orang-orang Jogja, yang udah badannya badan Jogja gitu, gerakannya udah pakemnya Jogja, sedangkan aku masih tercampur-campur gitu. Nah, karena dari SMP ke SMA itu berubah lagi, pakainya nem, itu si piagam aku lomba nari itu kepake gitu. Jadi itu nambahin aku buat bisa masuk ke SMA di Jogja, di kota Yogyakarta. Jadi aku SMA-nya nggak di Sleman, karena waktu itu aku lupa sih aku atau orang tua aku yang bilang, oh mamaku. Ingat banget. Jadi kalau pendidikan memang lebih ke mamaku, karena kan papa masih di Semarang. Jadi Semarang sama Solo kan, jadi masih jauhan. Jadi memang kalau untuk urusan pendidikan lebih dominan sama mama. Nah, mamaku tuh bilang, karena dulu aku pengen banget potong rambutku itu tidak pernah lebih pendek gitu, nggak pernah segini tuh, nggak pernah, pasti di bawah itu. Dari kecil, dari TK itu udah pasti rambutku panjang gitu. Nah, itu aku pengen banget potong pendek. Nah, pas aku pengen banget potong pendek, itu mama kasihnya gini, kalau aku terima SMA negeri di kota Jogja, aku potong pendek gitu. Jadilah itu saya keterima di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Jadi udah kayak nggak peduli mau SMA mana, yang penting SMA Negeri Jogja. Mau SMA
sekian sekian sekian, terserah gitu kan. Yang penting di SMA Negeri Kota Jogja, demi potong rambut aku langsung potong rambutnya segini, langsung pendeknya segini itu aku langsung potong skres gitu. Aku juga disebutin tuh karena kan ada tuh apa sih, waktu waktu ospek gitu kan disebutin alasan masuk ke SMA ini, alasanku mau potong rambut pendek. Ada ditanyain, bener kamu mau potong pendek? Iya, emang kalau aku nggak masuk di sini saya tidak potong pendek gitu. Karena aku dari SMP-nya SMP 4 Depok, Babarsari. Nah, mayoritas teman-temanku itu pindahnya masuknya itu ke SMA Babarsari gitu. Jadi sama mama dikasih motivasinya itu biar aku nggak ke Babarsari, agak jauhan dikit lah sekolahnya gitu, yang penting tetap di negeri. Jadi selain ada motivasi tersembunyi tentang potong rambut, ya aku bahagia, happy gitu kan. Ternyata oh ya SMA negeri begini gitu. Aku dari biaya sih itu meringankan, sangat meringankan orang tuaku. Terus untuk kegiatan-kegiatannya memang ya banyak, lomba apa-apa itu banyak kok, banyak di negerinya juga. Dan ini yang sekarang itu yang rame dikejar itu dia kayak apa sih, kayak ada jalur khusus dari universitas negeri ternama enggak nasional sorry, universitas negeri nasional ya, aku nggak tahu apa aja, cuman yang aku tahu adalah UGM dan Undip. UGM dan Undip itu jalur undangannya, jadi jalur khusus ya, itu masuknya di SMA negeri gitu. Jadi SMA swasta setauku enggak. Jadi kalau misalnya memang mau ke SMA negeri, pinter-pinter gitu kan, kalau aku kan ya rata-rata aja lah ya gitu. Kepalaku agak kecil soalnya. Nah itu masuknya di negeri gitu. Jadi kalau pengen ngejar itu juga salah satunya masuknya ke negeri aja gitu. Nah sekarang ternyata kalau mau masuk negeri rebutannya lebih serem ya. Kalau dulu kan nilai dari tes, dari NEM gitu kan. Sekarang zonasi, umur. Ya semangat buat para orang tua yang akan dak-dik-dik-duer gitu. Semoga anak-anaknya bisa mendapatkan sekolah impian yang dituju. Semoga mak bapaknya juga senantiasa mampu mendampingi gitu kan. Karena biasanya, soalnya zamanku dulu kan aku nggak tahu ya ribetnya gimana, cuman mayoritas tuh mama-mamanya tuh heboh panik gitu loh, itu emaknya. Ya semoga bapak-bapaknya kalau udah ibu-ibunya pada panik, ya udahlah ya jangan ikutan panik lah ya Pak gitu. Kalau bapaknya panik, mamanya santuy slow gitu. Yang penting kan tetap mempersiapkan kemungkinan terburuk ya semuanya ya, biar nggak terlalu sakit gitu, nggak terlalu pusing. Jadi ya ngikut aja sama aturan-aturan pemerintah, dinas pendidikan yang baru gitu, ikut-ikutin aja gitu. Semoga dilancarkan semuanya, dan semangat buat para orang tua yang sedang mengejar sekolah anak. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe sama nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita seru setiap minggunya. Sampai ketemu di video yang lain ya. Bye-bye.